warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai manajer dalam kegiatan manajemen. Nah, minggu lalu saya sudah membahas mengenai konsep dasar dari manajemen bisnis. Tujuannya di minggu lalu yaitu untuk mengetahui konsep dasar dari manajemen bisnis. Yang kedua, mengetahui konsep manajemen secara fungsional. Yang ketiga, mengetahui konsep manajemen secara operasional. Nah, sebelum membahas pembahasan di minggu ini, saya minta teman-teman untuk mengisi absen terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan kelas. Kemudian tolong diperhatikan, nanti apabila ada yang kurang dipahami silahkan komentar setelah absen. Lalu saya akan memasukkan absensi kalian ke dalam absensi yang biasa diisi untuk keperluan administrasi teman-teman. Nah, lanjut. Jangan lupa juga di subscribe juga ya teman-teman, di like juga boleh, di share ke teman-teman barangkali ada yang membutuhkan. Nah, lanjut, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai manajer dalam kegiatan manajemen. Nah, tujuan pembahasan kali ini yang pertama yaitu mengetahui fungsi dari seorang manajer itu dalam menjalankan sebuah manajemen. Yang kedua, mengetahui apa saja keahlian-keahlian yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang ketiga, mengetahui tingkatan-tingkatan hierarki dari sebuah organisasi atau dari dalam sebuah manajemen. Nah, yang keempat, mengetahui bahwa manajer itu diperoleh berdasarkan teori dan pengalaman dan merupakan sebuah seni beserta keilmuan. Nah, lanjut teman-teman. Untuk pengertian manajer itu sendiri adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen, atau lengkapnya yaitu seorang individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk melaksanakan pengelolaan manajemen sebuah organisasi guna mencapai tujuan daripada organisasi itu melalui anggota dan seluruh hierarki dari organisasi itu sendiri. Nah, teman-teman, saya mau bahas mengenai keahlian apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Nah, keahlian yang harus dimiliki oleh seorang manajer yaitu pertama ada keahlian teknis, yang kedua komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, keahlian konseptual, juga keahlian dalam pengambilan keputusan, di mana keahlian ini tuh sangat penting untuk menjalankan sebuah organisasi karena manajer itu merupakan posisi yang strategis, posisi yang mana tanggung jawabnya itu untuk mengelola apakah tujuannya dapat tercapai atau tidak. Nah, terakhir nih teman-teman, keahlian yang harus dimiliki oleh seorang manajer yaitu keahlian dalam mengelola waktu. Hal ini sangat penting karena apa? Waktu itu tidak bisa diulang. Nah, ketepatan waktu dalam pengelolaan manajer merupakan hal yang paling riskan karena hal ini menjadi penting adanya. Selanjutnya, keahlian-keahlian khusus atau keahlian tambahan yang mungkin nanti upgrade untuk seorang manajer yaitu keahlian secara global dalam skillnya. Jadi keahlian yang mengglobal untuk kegiatan yang sangat besar lagi. Terus juga harus memiliki keahlian dalam teknologi karena pada saat ini organisasi atau sebuah perusahaan sangat dituntut untuk melek teknologi dan bahkan harus aplikatif dalam pelaksanaan dan penggunaan sebuah teknologi. Nah, dalam pembahasan kali ini, tingkatan-tingkatan hierarki dari seorang manajer itu ada di posisi yang pertama yaitu jadi supervisi. Supervisi di mana sebelumnya untuk tingkatan-tingkatan manajemen ini sendiri terbagi ke dalam 4 bagian. Nah, 4 bagian ini tuh antara lain manajemen non supervisi atau tingkatan non supervisi itu adalah tingkatan yang paling bawah. Nah, terus lanjut ke atas yaitu manajemen supervisi di mana tingkat ini merupakan tingkatan pertama dengan posisi sebagai seorang supervisi atau supervisor. Nah, setelah kita berada di posisi supervisor, kita akan naik ke posisi tingkatan menengah, di mana posisi tingkatan menengah itu adalah posisi seorang manajer. Namun biasanya tergantung juga dari organisasi itu sendiri, nama pemberian penamaan manajer itu
bisa di tingkat top ataupun di tingkat menengah. Nah, lanjut ke tingkat terakhir, yaitu manajemen tingkat puncak, di mana isinya itu adalah direktur, komisioner, dan jabatan-jabatan penting tinggi lainnya yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya teman-teman, dari manajer dalam sebuah kegiatan manajemen perlu mengetahui adanya tingkatan manajemen dalam bagan. Jadi secara strukturalnya itu termasuk dalam bagannya itu biasanya ada paling puncak adalah direktur, yang mana atau isinya itu biasanya pemilik juga ada. Terus wakil direktur. Nah, wakil direktur ini masuk ke dalam manajemen puncak. Selanjutnya hierarki untuk bagan struktural itu di bawahnya wakil direktur itu biasanya memiliki berbagai macam manajemen fungsional, di mana isinya terdapat seorang manajer. Contohnya yaitu manajer sumber daya manusia, manajer operasional, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Ini merupakan tingkatan menengah dari tingkatan manajemen. Selanjutnya kita turun ke bawah. Nah, pada struktur tingkatan manajemen ada yang namanya manajemen tingkat pertama atau supervisi. Biasanya orang disebut sebagai supervisor. Nah, si supervisor ini tuh biasanya mengelola kelompok lebih kecil daripada manajer. Misalkan ada di manajer SDM. Nah, di bawahnya manajer SDM biasanya ada bagian pengelolaan atau bagian pelatihan atau bagian pengembangan. Pun di manajer-manajer lain pasti memiliki supervisor yang lebih spesifik ke jabatannya. Nah, untuk yang terakhir yaitu tingkatan non supervisi, contohnya kayak tingkatan non supervisi yaitu OB misalkan, atau cleaning service, atau bagian yang mengelola di luar kegiatan supervisi. Nah, selanjutnya ya teman-teman, saya akan bahas mengenai manajemen itu keilmuan atau sebuah seni. Nah, jika dilihat dari sisi keilmuan, manajemen itu bisa melalui pendekatan tahap sistematis berdasarkan keilmuan. Misalkan manajemen sumber daya manusia itu merupakan keilmuan. Manajemen pemasaran itu merupakan keilmuan juga. Nah, pada umumnya manajemen sebagai sains itu memerlukan keahlian teknis, diagnostik, dan pengambilan keputusan, di mana hal ini tuh harus dimiliki oleh seorang manajer di tingkat pendidikan ya. Jadi di keilmuannya itu harus memiliki keahlian teknis, diagnostik, dan pengambilan keputusan, karena ini merupakan keahlian yang penting. Nah, selain itu manajemen juga termasuk ke dalam sebuah seni loh teman-teman. Jadi pendekatan melalui intuisi dan berdasarkan pengalaman itu termasuk ke dalam sebuah seni, karena untuk mencapai sebuah tujuan itu diperlukan seni pengelolaan atau seni mengelola orang lain. Nah, seni mengelola orang lain itu bisa menggunakan perasaan. Jika orang lain itu nyaman atau tenang sama kita, maka dengan mudah tujuan organisasi bisa tercapai. Selain itu, manajemen sebagai sebuah seni itu kita bisa melihat pada umumnya keahlian yang harus dimiliki dari manajemen yang merupakan sebuah seni itu pertama adalah konseptualnya. Konseptualnya ini tuh harus teruji. Terus yang kedua, kreativitasnya juga dilihat. Pada umumnya hal-hal tersebut juga masuk ke dalam sebuah seni. Nah, satu lagi dari manajemen sebagai seni itu yaitu komunikasi personal. Karena setiap orang memiliki karakteristik dalam berkomunikasi. Ada yang biasanya orang itu cenderung ke arah lebih to the point, ada juga ke arah komunikasi yang pembukaannya dulu, pendekatannya dulu, terus barulah ngobrol ke intinya. Nah, teman-teman, untuk menjadi seorang manajer, apakah pengalaman lebih diutamakan dibandingkan pendidikan, atau sebaliknya? Harus pendidikan lebih tinggi atau pengalamannya nanti aja bisa sambil berjalan? Nah, teman-teman harus memahami kedua hal ini, antara pendidikan dan pengalaman. Seorang manajer itu harus memiliki kedua hal tersebut. Karena apa? Jika melalui pendekatan pendidikan, maka seorang manajer akan memiliki
seorang manajer akan memiliki hard skill untuk memahami bagaimana konsep atau teori dari pendidikan dan pelatihan itu untuk pengembangan dirinya dalam mengembangkan manajemen di perusahaannya. Nah, untuk pengalamannya itu sendiri merupakan soft skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Karena apa? Karena pengalaman nggak dari toko, teman-teman. Jadi pengalaman itu adalah track recordnya seorang manajer dalam berkarir, mulai dari yang tingkatan hierarkinya terendah mungkin sampai ke tingkatan manajer. Nah, selanjutnya, kedua hal tersebut, baik pendidikan maupun pengalaman, itu merupakan salah satu kunci keberhasilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer, di mana di dalamnya terdapat keahlian-keahlian dalam memanage sebuah organisasi. Nah, teman-teman, kali ini pembahasan untuk manajer di pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Selanjutnya untuk teman-teman, karena ini tugasnya paralel, maka saya akan memberikan video berikutnya mengenai bagaimana manajemen